ada jenis kecil. Nah, jenis kecil ketemu lagi sama Kak Lang. Episode kali ini Kak Lang sedang berada di sebuah desa, tepatnya di Kota Batu. Nah, ada apa sih Kak Lang di sini? Kali ini bukan desanya yang Kak Lang ingin ceritakan sama adik-adik, tapi ada sebuah kasus kiriman dari jenis kecil yang ada di rumah. Siapa sih? Kak Lang bacain ya. Kiriman pertanyaan dari adik Riri Imut. Nah, Kak Lang bantuin Kak Riri yang imut sini ya. Yang dimaksud gerhana itu apa sih, Kak? Terus kenapa bisa terjadi gerhana bulan dan matahari? Segera ditayangin ya Kak Lang. Terima kasih. Oh, ternyata adik Riri sedang mengalami kesulitan untuk menjelaskan gerhana matahari dan bulan. Nah, Kak Lang di sini akan menjelaskan tentang gerhana matahari dan bulan. Tapi sebelum Kak Lang menjelaskan, kalian harus tahu dulu apa itu tata surya. Tata surya, tata itu sesuatu yang ditata-tata. Surya itu matahari. Tata surya artinya sebuah galaksi yang tertata dan di tengahnya berpusat kepada matahari, seperti planet Bumi, planet Merkurius, Venus, dan lain-lain. Nah, seperti apa penjelasan Kak Lang? Kita tunggu nanti aja ya. Tetap ikut sama Kak Lang ya. Terus kita akan jalan-jalan lagi yuk. Nah, jenis kecil, tanpa kalian sadari nih, sebenarnya di muka bumi ini kalian selalu berputar sesuai dengan rotasi bumi dan tata surya. Wah, kalian tentu tak merasa kalau sedang berputar kan? Amazing. Sistem tata surya kita yang terdiri dari 9 planet, bulan, komet atau asteroid, sering disebut juga tubuh atau anggota benda-benda angkasa, di mana seluruh benda angkasa tersebut bergerak secara tetap. Jenis kecil, tahukah kalian apa pusat dari tata surya kita? Ayo, tebak dong. Nah, pusat dari tata surya kita adalah matahari. Lalu gimana dengan perputaran matahari, rotasi bumi, dan revolusi bulan? Jenis kecil, matahari berputar pada porosnya atau berotasi selama 25 hari. Bumi yang merupakan planet ketiga dari tata surya berputar pada porosnya selama waktu 24 jam. Inilah yang menyebabkan adanya siang dan malam. Selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari yang disebut sebagai evolusi. Nah, jalur bumi untuk mengitari matahari disebut juga orbit. Sedangkan untuk mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 seperempat hari atau kira-kira 1 tahun lah. Wah, lama sekali ya jenis kecil. Demikian juga dengan bulan. Bulan berevolusi 27,5 hari terhadap bumi. Tetapi karena bumi juga berputar, membuat bulan memerlukan waktu lebih untuk kembali pada posisinya semula. Bulan merupakan tetangga terdekat bumi dalam tata surya atau disebut juga satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi.
Nah, jenis kecil, Kak Lang sekarang berada di tengah ladang. Nah, di tengah ladang ini ada rumah kecil. Kira-kira yang menghuni ini apa emang anak kecil ya? Nah, ngomong-ngomong soal tata surya yang tadi Kak Lang bahas, kalian sudah tahu belum bentuknya bulan? Bentuknya bulan bulat, betul sekali. Nah, permukaan bulan seperti apa? Apa benar ada kelinci di bulan? Karena seperti ada bayangan kelincinya. Masa kelinci raksasa ada di bulan ya? Nah, sebenarnya permukaan bulan itu berbentuk kawah-kawah yang terpencar dan diakibatkan oleh tabrakan meteor. Karena bulan tidak memiliki atmosfer seperti bumi. Kalau bumi sebelum meteor itu jatuh ke permukaan bumi sudah terbakar habis di atmosfer. Nah, terus Kak Lang, kalau tadi kan tentang gerhana bulan, sebenarnya proses gerhana bulan itu seperti apa sih? Proses gerhana bulan nanti Kak Lang akan jelasin seperti apa. Terus sepertinya Kak Lang harus mencari sesuatu dulu nih. Insting detektif kali ini mulai muncul lagi. Tunggu ya, jangan kemana-mana, tetap ikutin Kak Lang. Hati-hati Lang. Nah, jenis kecil terkadang selama dalam perputaran jalur orbitnya, bulan dan bumi menjadi satu garis sejajar. Ketika hal ini terjadi, maka inilah yang disebut dengan gerhana. Dalam ilmu astronomi, gerhana merupakan peristiwa fenomena alam yang sangat wajar dan biasa terjadi. Mengapa? Karena berdasarkan sifatnya, bulan selalu mengitari bumi, sementara bumi selalu mengitari matahari. Lalu kapan saja ya gerhana dapat terjadi? Jenis kecil, gerhana bulan akan terjadi saat bulan purnama. Begitu juga dengan peristiwa gerhana matahari, akan berlangsung pada saat fase bulan mati. Dan dalam 1 tahun, kemungkinan dapat terjadi gerhana itu sebanyak 2 kali. Nah, namun kalian juga perlu tahu bahwa untuk mendapatkan posisi yang benar-benar lurus antara matahari, bulan, dan bumi itu jarang sekali. Terakhir, saat terjadi gerhana bulan total, yaitu pada tanggal 16 Juli tahun 2000. Diperkirakan menjelang tahun 3000 nanti barulah akan didapatkan kembali gerhana yang posisinya benar-benar lurus seperti ini. Tahun 3000? Wah, Kak Lang seperti apa nih? Jadi kakek elang dong. Jenis kecil, apa ya yang terjadi saat gerhana? Nah, saat gerhana terjadi akan ada bayang-bayang, baik bayang-bayang bumi ataupun bulan. Bayangan inti ini disebut umbra, yang hanya mencapai sebagian kecil permukaan bumi. Sedangkan bayang yang samar atau di daerah sekitar umbra disebut penumbra, dan bayang-bayangnya lebih besar dari umbra. Halo. Main apa ini? Kok seru sekali? Seru sekali. Hah? Main apa? Ayo bersama. Main apa? Apa namanya? Namanya apa? Apa namanya? Cang-kacang. Lucu banget. Nah, jenis kecil yang di rumah. Kali ini kakak sama 3 teman kalian. Ayo sini. Kakak sama 3 teman kalian mau
jelasin tentang gerhana matahari. Kalian tahu nggak gerhana matahari? Kalau gerhana bulan? Nggak tahu juga. Nah, oh iya, kita belum kenalan. Nama kamu siapa? Kamu? Nah, Wanda, kita, Diva, ini nanti akan memperagakan buat adik-adik di rumah. Nah, sekarang siapa namanya? Wanda ya. Wanda nanti jadi bumi ya, jadi bumi kita. Terus kita jadi bulannya, ya. Terus kamu siapa? Diva nanti jadi matahari. Oke. Kalian tahu sistem tata surya kita kayak apa? Matahari itu di tengah. Terus ada planet-planet lain, terus kemudian ada bumi di tengah itu. Setelah nomor 3, planet nomor 3. Terus ada satelitnya namanya bulan. Nah, posisinya kayak gini. Kamu matahari ya. Kamu bulan. Kamu bumi. Nah, adik-adik, bulan itu satelitnya bumi. Dia selalu punya orbit yang mengitari buminya. Ayo kok coba kamu ngiterin bulannya. Nah, seperti ini. Nih, bulan itu namanya evolusi bulan terhadap bumi. Nah, sedangkan bumi juga memutari matahari menjadi satelitnya matahari. Ada orbitnya. Ayo dicoba. Kamu puterin mataharinya. Nah, kayak gitu. Sekarang gimana proses terjadinya gerhana matahari? Kalian tahu tidak bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari? Apabila matahari tertutup oleh bumi, artinya bulan tidak bercahaya. Itu namanya gerhana bulan. Dan proses sebaliknya juga, bila matahari tertutup oleh bulan, maka itu namanya gerhana matahari. Kita coba prosesnya ya. Ayo, bumi di sebelah sini. Terus kemudian bulan kan tadi puternya begini. Sekarang ada di sini. Hadap sana. Kamu hadap sana. Mataharinya hadap sana. Coba. Bumi melihat matahari terhalang oleh bulan. Akhirnya mataharinya cahaya tertutup. Ya enggak? Kamu kelihatan nggak kalau lihat dia, kalau ketutupan dia? Enggak kan? Seperti itu. Sedangkan kalau gerhana bulan seperti ini, kebalik. Kamu di sini, kamu di sini. Nah, karena bulan ini memantulkan cahaya matahari, saat matahari tertutup oleh bumi, bulan jadi tidak bercahaya. Itu namanya gerhana bulan. Gitu ya. Kalian paham? Paham? Ngerti? Itu namanya gerhana apa? Bulan dan gerhana matahari. Oke, kamu kelas berapa? Kamu? Nah, nanti di sekolah kalau ibu guru atau bapak guru menjelaskan gerhana matahari, kalian sudah mengerti, ya nggak? Jenis kecil juga kan? Nah, sekarang Kak Lang mau pergi dulu. Terima kasih ya udah bantuin. Dadah. Nah, gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Apa itu gerhana matahari total? Gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Nah, saat itu piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak antara bumi dengan bulan dan antara bumi dengan matahari. Lalu apa itu gerhana matahari sebagian? Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan.
Kalau begitu, bagaimana dengan gerhana matahari cincin? Apakah bentuknya seperti cincin ya? Gerhana matahari cincin terjadi apabila piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi apabila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Wow, gerhana matahari yang indah, bukan? Jenis kecil, berapa lama sih terjadinya gerhana matahari itu? Nah, gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Dan negara kita akan dilewati oleh gerhana matahari total pada tanggal 9 Maret 2016. Kak Lang kok tahu sih? Iya dong, Kak Lang kan detektif jenius. Nah, jenis kecil, ngomong-ngomong soal gerhana matahari, Kak Lang juga ingin mengingatkan nih, jika kalian bertemu gerhana matahari atau ingin melihat gerhana matahari, jangan melihat langsung dengan mata kita ya, harus memakai kacamata khusus, kacamata ultraviolet. Nah, kenapa? Karena cahaya matahari yang pada saat gerhana matahari memiliki radiasi yang sangat tinggi. Nah, radiasi cahaya matahari tersebut dapat merusak kornea mata. Seperti apa proses merusak cahaya matahari itu merusak kornea mata? Kak Lang punya tayangannya nih buat kalian. Ini dia. Jenis kecil, mata kalian memiliki retina, tempat menerima cahaya yang masuk dan diolah oleh otak sebagai gambar yang kalian lihat. Matahari adalah sumber cahaya yang kuat, yang jika kita melihatnya, maka sinar matahari seperti halnya cahaya lain yang masuk ke mata akan langsung menuju retina. Jika retina terkena cahaya yang kuat terus-menerus dan juga panas, maka retina bisa hangus atau rusak. Nah, akibatnya adalah penglihatan kamu akan terganggu, bahkan bisa menjadi buta. Wah, serem banget kan? Nah, sayangnya mata tidak memiliki alarm rasa sakit pada saat retina terbakar, sehingga yang bisa dilakukan adalah berhati-hati terhadap benda-benda yang kalian lihat. Misalnya, saat terjadi gerhana matahari, kalian pasti akan tergoda dong. Pasti pengen banget untuk memandang langsung ke matahari. Tapi jangan dilakukan ya jenis kecil. Nah, jenis kecil, kalian tahu tidak, ketika kita sedang melihat gerhana matahari, pada saat gerhana matahari total, itu aman loh melihat dengan mata biasa tanpa menggunakan alat bantu atau kacamata. Dan di situ keindahannya ada terletak pada pinggirannya. Pinggiran saat matahari tertutup penuh oleh bulan, ada cahaya. Cahaya itu berbentuk lingkaran, menyebar, itu dinamakan korona. Nah, korona itu sangat indah bila dilihat dengan mata langsung. Tapi hati-hati, karena terjadinya hanya beberapa menit. Saat beberapa menit kembali, radiasi cahaya matahari kembali meningkat. Nah, kalian harus hati-hati ya. Ketika kalian ingin melihat gerhana matahari, kalian harus didampingi oleh orang yang lebih tua. Gitu. Sekarang Kak Lang mau tiduran dulu lah.
Nah, jenis kecil gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan serta berada dalam satu garis lurus. Hal ini menyebabkan hanya sebagian kecil sinar matahari yang mencapai bulan. Selama gerhana bulan, kita dapat melihat bayangan bumi pada bulan dengan menggunakan teleskop. Bila hal ini terjadi, maka sebagian sinar matahari yang menuju ke permukaan bumi tertutupi oleh bulan. Gerhana bulan juga dapat dibedakan menjadi 3 jenis loh. Yang pertama adalah gerhana bulan total. Gerhana bulan total ini terjadi karena bayangan bulan masuk ke dalam bagian umbra dari bumi. Sedangkan gerhana bulan sebagian karena hanya sebagian bulan saja yang masuk dalam umbra. Lalu bagaimana ya adik-adik dengan gerhana bulan cincin? Gerhana ini terjadi jika diameter bulan lebih besar daripada bayangan umbra di bumi, sehingga bagian piringan bulan tetap dapat memantulkan cahaya matahari. Atau dapat terjadi juga jika jarak bulan dengan bumi lebih dekat. Itulah sebabnya jenis kecil gerhana bulan cincin ini sangat jarang terjadi. Jenis kecil, selesai sudah perjalanan Kak Alang hari ini. Selesai juga laporan Kak Alang tentang pertanyaan dari adik imut, siapa ya namanya ya? Adik Riri Imut. Nah, itu tadi tentang gerhana matahari dan bulan. Ketemu lagi di episode selanjutnya ya, bersama Kak Alang. Dan kalau kalian punya pertanyaan seperti adik Riri tadi, kirim ke sini. Sudah? Nah, kali ini Kak Alang akan jalan-jalan lagi. Ketemu lagi sama Kak Alang minggu depan ya. Dadah.